Oke, baik anak-anak, selamat pagi untuk anak-anak yang sudah bergabung dalam Google Meet ini ya. Nah, Google Meet kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang persatuan dan kesatuan ya, persatuan dan keberagaman itu tema kedua yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, sekarang Ibu mau presentasikan ya, nanti kalau udah nampak kasih tahu Ibu, kalau belum nampak kasih tahu juga nanti ya. Oke, anak-anak sudah nampak nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah nampak materi Sudah, Ibu? Bu. Iya. Sudah, Bu. Materi Ibu. Sudah, Bu. Oke. Ya, terima kasih ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita yaitu bersatu dalam keberagaman. Ya. Oke. Untuk materi kita kali ini, nah, itu sudah catatkan minggu lalu. Nah, kita tahu ya, nah, persatuan itu berasal dari kata satu. Yang berarti apa? Utuh dan tidak Berarti terpecah. utuh dan tidak Satu dan tidak terpecah belah. Bu. Utuh dan tidak berbeda. Iya, benar ya. Satuan berasal dari kata satu, berarti ya salah tulis ini ya, berarti utuh dan tidak terpecahkan ya. Terpecah belah. Oke, baik. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu peduli terhadap orang lain, kemudian mendahulukan kepentingan bersama, lalu kemudian toleransi terhadap semua beragama lain. Nah, anak-anak bisa nggak sebutkan cara menjaga persatuan dan kesatuan yang lainnya selain daripada yang ini? Apa kira-kira cara menjaga persatuan dan kesatuan? Apa nah? Kurang Keila bisa, Bu. apa kurang jelas suaranya nah? Keila bisa, Bu. Keila. Gabriel, Bu. Keila, Bu. Gabriel, Bu. Keila, Bu. Iya, ya silakan nak. Coba, ya apa nak? Keila itu menjadi Bu terhadap sesama. Iya. Coba siapa lah yang bisa sebutkan Gabriel, Bu. yang lain? Ya, silakan ya. Ya, silakan Gabriel. Mendahulukan bersama dan toleransi terhadap umat beragama lain, Bu. Iya, boleh ya mendahulukan toleransi atau saling menghargai terhadap umat beragama lain ya. Itu cara menjaga persatuan dan kesatuan. Ada yang lain lagi? Kongres, Bu. Ya. Apa nak? Bergotong royong di lingkungan rumah atau sekolah. Ya, boleh ya. Oke, betul, bergotong royong juga merupakan cara Bu, menjaga bisa. persatuan dan kesatuan. Oke, yuk lanjut siapa nah apa? Bisa, Kurang kecil suaranya. Keila. Ya, silakan nah.
Kayla bisa contohnya peduli terhadap orang lain dan membantu orang lain yang sedang Iya, benar ya, kesulitan. membantu orang lain yang sedang kesulitan. Baik, sekarang Ibu lanjutkan materinya ya, Nak ya. Oke, baik. Nah, persatuan dan kesatuan itu didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu ya, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, ini semboyan bagi bangsa Indonesia ini sebagai dasar kita untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Oke, nah ini ada beberapa manfaat persatuan dan kesatuan. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Iya, ini manfaat persatuan dan kesatuan ya. Yang pertama, tercipta suasana damai. Belajar lebih menyenangkan. Yang kedua, belajar lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, itu terhindar dari konflik. Lalu yang keempat, itu dapat menjaga keutuhan bangsa. Ya. Ini beberapa manfaat jika kita menciptakan persatuan dan kesatuan. Ya. Kalau misalnya tidak ada persatuan dan kesatuan, maka dan kesatuan kita bisa saling menghargai, saling Ini aku maka akan tercipta suasana yang damai ya. Anak-anak belajar juga akan lebih menyenangkan ya. Nah, berikutnya adalah contoh hidup hukum dan satu. Ya, ini beberapa contohnya. Itu yang pertama, kita dapat saling membantu ya, kemudian dapat saling menghargai perbedaan, kemudian juga peduli terhadap sesama ya. Kita lihat ketika ada sesama kita yang kesulitan, kita bantu ya, atau misalnya teman kita kesulitan belajar bisa kita bantu ya. Tetangga kita sedang mengalami musibah bisa kita tolong ya. Itu merupakan contoh sikap peduli terhadap sesama. Nah, ada hal yang perlu kita, yaitu kalau kita hidup dalam keberagaman, itu menjadi landasan terciptanya persatuan dan kesatuan. Maka kita dengan tetangga, dengan teman, itu harus saling mendukung. Ya. Oke, Bu lanjutkan lagi ya, Nak. Oke, nah anak-anak tahu bahwa bangsa Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang ya, Nak ya. Nah, ini pada zaman dulu Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Bu, suara Ibu putus-putus. Putus-putus, Nak, suara Ibu, Nak. Putus suara. Enggak, Bu. Iya, Bu. Suara Ibu. Iya, mungkin ada gangguan jaringan itu ya, Nak ya. Nanti Ibu bagikan ke tamannya ya, Nak ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas ya, karena kita buat lagi. Nah, ini anak-anak boleh matikan volume suaranya ya, supaya tidak ada gangguan ya, Nak ya. Oke, baik. Nah, pada saat masa penjajahan itu, bangsa Indonesia itu tidak mampu melawan penjajah. Nah, kenapa tidak mampu melawan penjajah? Itu karena perjuangan atau perlawanan bangsa Indonesia saat itu masih bersifat ketegangan. Kemudian juga kurangnya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi persatuan dan kesatuan ini sangat penting ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik sekarang sudah merdeka, tetap penting ya lah persatuan dan kesatuan. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, ini untuk melawan penjajah, kan kita dulu sudah melawan penjajah. Maka kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 1908 itu terbentuknya organisasi di Tomo sebagai awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Ya, maka tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena disitulah awal kebangkitan bagi bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Ya, nah organisasi Budi Utomo ini itu digagas oleh yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, itu adalah penggagasnya. Lalu kemudian organisasi ini diketuai oleh Dr. Supomo. Ya, jadi ini penggagasnya Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian pemimpinnya atau ketuanya itu diketuai oleh Dr. Supomo. Ya. Nah, kemudian tanggal 20 Mei ini, maka bangsa Indonesia bertekad untuk bersatu melawan penjajah.
Maka kemudian bermunculanlah organisasi-organisasi lain, ya. Maka kemudian pada tanggal 28 Oktober itu dibuatlah Ikrar Sumpah Pemuda, ya. Namanya Ikrar Sumpah Pemuda berarti para pemuda-pemuda Indonesia itu bersumpah, ya. Sumpah itu sama dengan janji, ya, nah. Sumpah itu sama dengan janji. Jadi dalam sumpah itu bangsa Indonesia berperan untuk satu. Nah, mungkin anak-anak masih ingat apa itu bunyi Sumpah Pemuda. Ada yang tahu bunyi Sumpah Pemuda? Ayo, ada yang tahu nggak apa bunyi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Ayo, apa? Ada yang tahu, nak? Carlos, Bu. Iya, boleh Carlos. Iya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah pada yang satu, tanah air Indonesia. Iya, benar ya, salah satunya ya. Kami putra dan putri Indonesia, ya, mengaku bertumpah darah itu tanah air Indonesia. Yuk, apalagi yang kedua? Apa bunyi Sumpah Pemuda? Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Iya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya, satu lagi. Mila bisa, Bu. Indonesia masa dan Indonesia. Iya, kurang jelas kan suaranya, coba diulang lagi, nah. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa nilai Indonesia. Iya, benar ya. Memiliki bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, ya. Jadi yang pertama itu bertumpah darah Indonesia. satu, tanah air Indonesia, lalu bangsa satu, bangsa Indonesia, kemudian berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, dari situ bangsa Indonesia bertekad bahwa kita harus bersatu melawan penjajah. Nah, maka mulai sejak saat itu bangsa Indonesia bersatu melawan penjajah. Maka kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini berkat adanya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat coba anak-anak kita lihat ya, dari tahun 1908 sampai 1928, ini waktunya 20 tahun ya kan? Nah, 20 tahun bangsa Indonesia masih berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuan, ya. Kemudian sejak adanya Sumpah Pemuda dari tahun 1928 sampai 1945, ini juga waktu yang lama ya, nah, kita sudah bersatu pun masih membutuhkan waktu yang lama, ini sekitar 17 tahun, ya. Nah, baru bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, sekarang kita bangsa Indonesia kan sudah merdeka, ya kan? Maka kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan, ya, untuk mewujudkan Indonesia maju, ya. Nah, ini selanjutnya, ini hal-hal yang dapat kita lakukan karena untuk misi kemerdekaan. Ada hal positif yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita siap belajar untuk menggapai cita-cita, kemudian menjalin kerukunan dengan keluarga, teman dan tetangga, kemudian saling membantu teman yang kesulitan belajar, ya kan? Misalnya anak-anak belajar, terus kemudian ada teman lain yang kesulitan belajar, maka anak-anak bisa membantu. Membantu ini berarti memberikan contekan ya, nah, tapi bisa kita bantu, kita arahkan begini loh caranya, gitu ya. Misalnya ada latihan matematika, anak-anak ngerti nih kepada teman yang lain. Nah, teman yang lain kalau bisa bantu, kita bantu. Kemudian juga kita saling menghargai ya, atau menghormati antar teman yang berbeda suku dan budaya. Ya, jadi kita bangsa Indonesia ini beragam suku, budaya dan agama ya. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekkan suku dan budaya lain. Ya. Nah, misalnya nih teman-teman kita dari suku Batak suaranya agak keras-keras, ya kan? Nah, itu nggak boleh kita ejek. Memang udah budayanya mereka seperti itu.
Memang sudah budayanya seperti itu. Atau mungkin yang orang Jawa nih lembek-lembek, nggak berani melawan, nah, kayak gitu misalnya, boleh kita ejek seperti ini ya. Itu sudah budayanya masing-masing ya nak. Jadi kita saling hargai saja keragaman agar tetap tercipta persatuan dan kesatuan ya. Bentar ya nak. Bisa. Udah tuh. Aku klik dulu. Nanti teman tanamnya. Itu ada apa ya? Iya. Ya, maaf ya nak ya. Ini tadi ada sedikit ibu guru yang bertanya ya nak ya. Iya. Oke, baik, itu presentasi Ibu untuk hari ini ya nak ya. Oke, jadi Ibu harapkan anak-anak tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Mungkin anak-anak dapat menyebutkan cara lain yang dapat dilakukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Untuk mengisi kemerdekaan, berdasarkan persatuan dan kesatuan, ada cara lain yang dapat anak-anak sebutkan? Bagus, Bu. Jana, apa nak? Mengadakan perlombaan antar sekolah. Iya, boleh. Mengadakan perlombaan antar sekolah. Nah, itu juga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Oke, ini baik Ibu tutup ya. Apa nak? Bergotong royong, Bu. Iya, boleh. Berteman dengan itu juga teman yang berbeda agama dan kesatuan. berteman dengan orang yang berbeda suku dan budaya, Bu. Iya, kita saling menghargai teman yang berbeda suku dan budaya. Itu dapat menciptakan persatuan. Iya, enggak mengeras. Oke, masih ada yang lain, Nak? Kerja bakti, Bu. Oke, baik, ini Ibu tutup dulu ya, apanya ya, presentasinya ya, Nak. Oke, ya. Terima kasih ya untuk anak-anak yang tadi sudah menyebutkan beberapa contoh-contoh sikap yang sesuai dengan persatuan dan kesatuannya. Ibu harapkan ini bukan hanya anak-anak sebutkan, tapi anak-anak yang ada dalam kehidupan sehari, dengan adik, dengan kakak, dengan abang di rumah ya, tetap ciptakan persatuan dan kesatuan, saling menghargai beragam ya. Misalnya adik sukanya membaca, nah kita harap ya, tidak boleh kita Quran atau ini. Ya. Oke, baik anak-anak, itu materi pelajaran kita untuk PKM 2 ini ya, tentang persatuan dan kesatuan. Nah, nanti setelah ini nanti anak-anak akan buka lagi aplikasi Superbi. Nah, dalam aplikasi Superbi itu nanti ada latihan kan dari Google ya. Nah, nanti anak-anak klik linknya, anak-anak akan dari ya. Ya, nanti anak-anak ada kalian turun ya, ini nanti anak-anak kembali ya, Bu. Aplikasi Superbi, lalu di sana ada link ya, link soal pengayaan betul-betul anak-anak kerjakan itu nanti ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Sekarang kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Yuk coba anak-anak kameranya kita foto bersama dulu ya. Anak-anak juga kameranya kita foto bersama dulu ya. Ya, buka dulu kameranya, kita foto bersama dulu yuk. Ini dia sudah diputar. Nah, kameranya pada miring ya. Ya, 1, 2, 3. Cheese. Oke, masih ada yang belum nampak, nak. Coba yuk. Sekali lagi ya, kita foto sekali lagi ya, nak.
Sebentar kirim dulu ya semua kalau dulu masih ada yang tutup kamera, ya bukan kameranya. Ya buka kameranya lagi. Ya, enak kamera 1, 2, 3, sis. Aku juga ya, Daud. Jangan agak sis, tengok ke kamera dulu nah. Ya, 1, 2, sis. Ya, ibu kirim dulu ke grup ya, nak. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk pertemuannya hari ini ya. Nah, anak-anak setelah ini boleh keluar ya dari Google Meet. Langsung anak-anak buka aplikasi seperti, kemudian nanti buka link Google Form, kerjakan latihan pengayaan di Google Form ya. Minggu depan kita ulang PKM ya, nak. Kenapa? Minggu depan karena ulang PKM tema 2. Teman kita ya, ini mau coba kirim ke WA sebentar ya, nak. Ya, sebelum kita foto lagi ya, kita foto sekali ya, yuk buka kamera dulu. Sebelum kita tutup, buka kameranya, foto sekali lagi ya. Yuk, buka kameranya yuk, nak. Yuk, ya, buka dulu kameranya. Kalau buka kamera dulu, nak. Ya, yuk buka kamera dulu. Masih ada yang belum buka kamera. Ini kamera gambar ya, ini ada yang buka kamera. Yuk, 1, 2, ya, 1, 2, nah, tapi jangan ditutup dulu, nak. Yuk, ya, 1, 2, sis. Terima kasih ya, nak. Baik, anak sekarang boleh keluar dari Google Meet, nanti lanjutkan lagi ya, karena Bu, dadah. Terima kasih. Dadah. iya, nah, terima kasih. Dadah Bu, terima kasih. Bye-bye. Ya.